Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, NIM M1A1200004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah Agama 1. Inilah tugasnya, yaitu yang berjudul karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Dosen pembimbing Eva Iriani, SPDI, MPDI. Kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Agama 1 dengan judul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nanti dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Karakter seseorang sangat menentukan dalam kehidupannya di era modern saat ini, di mana proses perubahan yang tidak dapat dihindari. Teknologi informasi dan pengetahuan yang berkembang sangat cepat memberikan dampak bagi kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut kesiapan mahasiswa agar dapat berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut. Mahasiswa dituntut untuk dapat mengembangkan potensinya, mengasah pengetahuannya, sehingga ia mudah beradaptasi dengan setiap perubahan yang berlangsung dalam kehidupannya. Pembentukan karakter religius merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Banyaknya mahasiswa yang di setiap harinya berkata kotor atau hal-hal yang tidak pantas dikatakan oleh para mahasiswa. Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan karakter yang religius sehingga banyak dari para mahasiswa yang membolos saat jam pelajaran berlangsung untuk bermain PlayStation atau game online yang semakin banyak kita jumpai di kedai-kedai atau warung-warung di sekitar kita. Ditambah lagi dengan maraknya video porno yang sangat mudah diakses oleh media internet. Banyak karakter mahasiswa yang mengalami kemunduran dari segi kereligiusan. Oleh karena itu, ada 3 pihak yang dapat mendukung terbentuknya karakter religius, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Pertama, pihak keluarga. Pihak keluarga adalah pendidikan yang pertama di mana anak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dari orang tua. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua memegang faktor kunci yang bisa menjadikan anaknya tumbuh dengan jiwa Islami. Sehingga orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan dan bimbingan terhadap anak. Karena hal itu sangat menentukan perkembangan anak untuk mencapai keberhasilannya. Hal ini juga sangat bergantung pada pembentukan karakter religius.
serta peranan orang tua sebagai pembuka mata yang pertama bagi anak dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pihak sekolah. Sekolah juga faktor yang sangat penting bagi pembentukan karakter religius, karena sekolah merupakan sarana terjadinya proses pembelajaran atau dapat dikatakan sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan sekolah harus dilakukan dengan sebaik mungkin, terutama sekolah yang dijadikan fondasi pembentukan karakter religius siswa yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dari pihak lingkungan. Lingkungan juga mempunyai peran yang penting karena setiap mahasiswi juga hidup di kalangan masyarakat yang bermacam-macam akhlak dan sifatnya. Ya, di mana apabila lingkungannya itu baik akhlaknya, maka baik pula akhlak para mahasiswa yang berada di lingkungan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila mahasiswa bergaul dengan masyarakat yang jelek akhlaknya, maka tidak menutup kemungkinan jelek pula akhlak mahasiswa tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian karakter religius? 2. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Bagaimana menjadi insan berkarakter? 4. Karakter religius dan Qurani. C. Tujuan dan manfaat pembahasan. 1. Mengetahui pengertian karakter religius. 2. Memahami ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Mengetahui bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter. 4. Memahami karakter religius dan Qurani. Memasuki bab 2 yaitu pembahasan. A. Pengertian karakter religius. Kata religius berasal dari kata religi atau religion, yang artinya kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu kekuatan kodrat di atas kemampuan manusia. Kemudian religius dapat diartikan sebagai kesalihan atau pengabdian yang besar terhadap agama. Kesalihan tersebut dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Tanpa keduanya, seseorang tidak pantas menyandang perilaku predikat religius. Karakter religius dari dua suku yang berbeda, yaitu karakter dan religius. Walaupun kata ini kelihatan berbeda, namun sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dari agama yang dianutnya. Religius adalah bagian dari karakter, sebab terdapat nilai-nilai karakter yang diantaranya yaitu religius. Bahwasannya melalui karakter religius tersebut, diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai lain yang dikembangkan dalam lingkungan sekolah dan madrasah serta dapat dihasilkan sosok manusia yang mempunyai karakter yang berakhlak mulia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Denny Damayanti dalam bukunya yang berjudul Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, menjelaskan bahwa karakter adalah sifat atau ciri kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, mahasiswa, dan bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Dengan demikian, karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan cara karakter orang lain. Bahwasannya, karakter religius ini dapat dibutuhkan mahasiswa untuk menghadapi moral Indonesia yang sudah menurun saat ini. B. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. 1. Ciri-ciri karakter baik, yaitu beriman, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, pandai menyesuaikan diri,
peduli terhadap lingkungan, berpendirian kokoh, rendah hati, memiliki cita-cita yang tinggi, berpikir jernih dan positif, kreatif, inovatif, dan disiplin. 2. Ciri-ciri karakter buruk. Tidak peduli terhadap orang lain, memiliki sifat egois, memiliki sifat sombong, emosional, tidak berani mengambil resiko, selalu khawatir pada banyak hal, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, selalu berprasangka buruk, pesimis, dan mudah menyerah, tidak bisa percaya pada orang lain. Sulit untuk berbagi dan bermalas-malasan. C. Bagaimana menjadi insan berkarakter? Tulus dan ikhlas dalam melakukan sesuatu, menghargai perbedaan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tempatkanlah makhluk pada tempatnya, harus memiliki motivasi hidup, suka membantu orang lain dan berbuat baik, menghargai orang lain, hidup teratur dan disiplin, bertanggung jawab, tidak menyakiti orang lain. D. Karakter religius dan Qurani. Karakter religius dan Qurani sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk. Menurut Abdul Majid, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter dapat diartikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Menurut Yahya Khan, pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktifasi otak tengah secara alami. Penamaan nilai-nilai karakter religius merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniyah yang terdapat dalam diri manusia. Jika program penamaan nilai-nilai karakter dirancang dengan baik dan sistematis, maka akan menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang baik karakter religiusnya. Disinilah letak peran dan fungsi lembaga pendidikan. Karakter religius sendiri termasuk dalam salah satu karakter bangsa yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemendiknas mengartikan bahwa karakter religius sebagai sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan agama lain. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah. Agama dengan kata lain meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam lingkup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur, berakhlak karimah atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian. Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandasan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sehari-hari. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai religius dan nilai inilah
Nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman berlaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pendidikan karakter religius merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Salah satu di antaranya yakni dalam lingkungan sekolah. Oleh karenanya, sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka sekolah harus mampu menanamkan karakter religius pada peserta didiknya. Karakter religius merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi orang muslim, manakala menginginkan kedamaian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada karakter religius, menjadi sebuah keniscayaan seseorang akan mencapai kehidupan yang mendamaikan. Karena pada hakikatnya semua orang butuh berperilaku religius. Dengan berperilaku religius, hidup lebih terarah, mempunyai pedoman, dan tentunya lebih bahagia. Jika seseorang tidak berperilaku religius, pasti hidupnya acak-acakan, tidak memikirkan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, suka membuat onar, maunya sendiri, yang mana akibatnya adalah dikucilkan oleh orang lain. Padahal yang namanya manusia hidup di dunia harus menjalin hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Inilah sumber referensi saya. Demikianlah persentase dari saya. Saya mohon maaf atas bicara saya yang kurang lancar. Jika ada kesalahan dalam pengejaan atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.